Bagaimana menafsirkan ajaran Yesus tentang pengampunan dan kasih kepada musuh? Cinta radikal kepada musuh, revolusi etika. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak hanya harus mencintai sesama, tetapi juga mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita, Matius 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 27 dan 28. Ini merupakan perintah yang sangat radikal dan melawan arus budaya saat itu. Bukan hanya menahan diri dari balas dendam, tetapi secara aktif melakukan kebaikan kepada mereka yang membenci kita. Ini mencerminkan kasih Allah yang sempurna, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Pengampunan, perintah yang tidak bisa ditawar. Yesus tidak memperlakukan pengampunan sebagai pilihan, melainkan sebagai syarat utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Jika kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni, Matius 6 ayat 14 dan 15. Pengampunan adalah tindakan melepaskan keinginan untuk membalas dendam dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Di kayu salib, Yesus memberi teladan tertinggi dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Pengampunan sebagai cerminan karakter ilahi. Dalam teologi Kristen, pengampunan dipahami sebagai refleksi dari kasih karunia Allah. Kita dipanggil untuk mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayat 13. Ini bukan hanya sikap batin, tetapi juga strategi rohani untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, Roma 12 ayat 21. Pengampunan juga membebaskan hati dari kepahitan dan luka batin yang mengakar, Ibrani 12 ayat 15. Sejarah gereja, dari Stefanus hingga Martin Luther King Jr. Sejak awal, gereja Kristen berusaha hidup sesuai ajaran Yesus ini. Stefanus, martir Kristen pertama, mendoakan para pembunuhnya, Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Para bapak gereja seperti Tertullianus menegaskan bahwa orang Kristen dikenal karena tidak membalas kejahatan, melainkan mendoakan musuh mereka. Tokoh-tokoh seperti Fransiskus dari Assisi, kaum Quaker, dan Martin Luther King Jr. meneruskan warisan ini melalui gerakan cinta damai dan pengampunan di tengah kekerasan dan ketidakadilan. Implikasi praktis, sulit tapi mengubah dunia. Mencintai musuh dan mengampuni bukan berarti membiarkan kejahatan terus berlangsung. Itu berarti menolak membalas dengan kebencian dan memilih rekonsiliasi jika memungkinkan. Kasih kepada musuh bukan afeksi sentimental, tetapi tindakan kehendak untuk kebaikan mereka. Kadang, kasih sejati juga menuntut batasan dan keadilan. Namun, inti dari semua ini adalah meneladani kasih Allah yang menyeluruh, yang sempurna, seperti yang Yesus nyatakan dalam Matius 5 ayat 48.